Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Di dalam kesempatan pada hari ini, insya Allah saya akan berbagi pengetahuan mengenai teknik-teknik pernafasan untuk tenaga dalam. Karena kemarin saya baru saja mendapatkan sebuah pertanyaan mengenai tenaga dalam untuk menarik benda. Jadi, ketika kalian sedang belajar tenaga dalam, sebelum tenaga dalam itu aktif, ya, keluar dari dalam diri kita, jangan kita melakukan untuk demonstrasi untuk menarik sebuah benda memakai tenaga dalam. Karena untuk menarik sebuah benda memakai media tenaga dalam, kita harus benar-benar mempunyai tenaga dalam yang sudah aktif. Makanya di sini akan saya jelaskan mengenai teknik-teknik pernafasan untuk tenaga dalam. Untuk kalian semua dimanapun Anda berada, ya, yang sedang belajar tenaga dalam, jangan patah semangat, karena pada dasarnya semua manusia sudah mempunyai bekal. Apa itu tenaga dalam? Semua manusia sudah punya bekal tenaga dalam. Ya, tinggal kita mengasahnya ataupun tinggal kita mengaktifkannya dengan teknik-teknik pernafasan yang benar. Untuk melatih ataupun mengaktifkan tenaga dalam yang ada di dalam diri kita itu sudah saya bahas di video-video saya. Ya, dengan diawali dengan duduk bermeditasi. Ya, duduk bermeditasi dalam keadaan tenang. Kalau bisa di ruangan, ya, harus tenang, harus nyaman, ya. Biar tenang itu biasanya kalau saya ini mulai meditasi itu sekitar jam 12-an, baru saya duduk sila bermeditasi. Dengan duduk bersila kita bermeditasi pun kita harus tahu tata caranya, pemirsa. Dengan duduk bersila badan tegak seperti ini, tidak boleh ngebungkuk seperti ini tapi tegak, ya. Pakaian kita harus kendor, tidak boleh memakai yang namanya cincin, jam tangan, itu tidak boleh karena itu jadi menghambat energi yang akan masuk ke dalam diri kita, itu jadi penghambat. Jadi kalau bisa pakaian kita kendor, ya, tidak memakai cincin ataupun kalung ataupun gelang, untuk sementara dilepas terlebih dahulu. Duduk bersila dengan badan tegak, lalu kita tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Ya, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tarik dengan kalimat hu, ya. Lalu tahan di perut, lalu buang lagi lewat hidung secara pelan dengan kalimat Allah. Jadi tarik hu, buang Allah, tarik hu, buang Allah. Terus aja, pemirsa. Itu tata caranya untuk mengaktifkan energi prana ataupun tenaga dalam yang ada di dalam diri kita. Untuk meditasi ini, tarik nafas itu tahan, tidak ditahan di perut, ya. Cukup kita tarik hu, lalu buang lagi lewat hidung secara pelan Allah. Tarik lagi hu, buang lagi lewat hidung secara pelan Allah. Itu meditasinya. Nah, untuk ibaratnya belajar menggerakkan ataupun belajar untuk menarik ataupun untuk mendorong, itu juga harus tahu, ya. Kita harus pertama kita belajar pernafasan segitiga, ya, dengan tarik, tahan, buang, ya. Tarik, tahan, buang. Tarik nafas hu, tahan di perut, ditahan saja, jangan dikencangkan, ya. Cukup ditahan, jangan dikencangkan. Tarik nafas kalimat hu,
lalu tahan di perut, buang lagi dengan kalimat Allah. Seperti itu. Jadi pernafasan segitiga, ya, tarik, tahan, buang. Jadi ditahan ini tidak dikencangkan, ya, beda. Ditahan sama dikencangkan itu berbeda. Ini yang untuk pernafasan segitiga. Tarik melalui hidung dalam-dalam dengan kalimat hu, tahan di perut Allah, 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 Allah. Buang melalui hidung dengan kalimat Allah secara pelan, lembut dan pelan. Ya. Itu pernafasan segitiganya. Untuk belajar menarik, ya, kita menarik nih, ya. Kalau menarik itu kita tarik, menarik nafas, kita masukkan melalui hidung, lalu tahan, ya, ditahan tapi dikencangkan perut kita. Itu untuk menarik. Tetapi jangan lupa, jika semuanya tangan kita seperti ini, ya, semuanya tangan kita lurus seperti ini tegang, tangan kita tegang, ya. Dalam arti kata tegang, tangan kita ini kita kencangkan, ya, dengan kita menarik, lalu tahan di sini, ya. Ini fungsinya, jika tenaga dalam kita sudah aktif, ketika kita menarik seperti ini, lalu tahan di perut, itu musuh ataupun itu benda itu tidak akan pergi. Kalau benda, kalau musuh tersebut tidak akan bisa lari karena sudah ditahan di perut. Seperti itu ya ringkasnya. Jadi julurkan tangan ke depan lurus, lalu tahan sekuat mungkin di perut kita, ya. Itu untuk menarik. Berbeda sama untuk mendorong, ya. Kalau untuk mendorong, tarik nafas biasa saja, ya. Seperti ini. Jadi gerakannya tuh tarik melalui hidung, lalu tahan di perut, lalu begitu kita hentakan, perut kita hentakan, ya. Saya ulangin, saya praktekkan. Jadi perut kita didenyutkan, kayak gitu ya. Itu untuk mendorong. Ada juga versi lain yang seperti ini, untuk mendorong melalui pernafasan hidung. Pernafasan hidung yang kita keluarkan, itu juga bisa. Jadi seperti ini. Gitu juga bisa. Ya. Karena berbeda guru, berbeda cara. Tetapi sama saja, ya. Jadi untuk melontarkan bisa lewat pernapasan perut dengan hentakan perut, bisa juga lewat hentakan pernapasan hidung. Untuk pernapasan perut seperti ini. Jadi badan kita tegangkan, perut kita kencangkan. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi perut kita kencangkan. Berbeda sama pernapasan lontaran lewat hidung. Seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi nafas kita keluarkan lewat hidung dengan di posisi disentak. Gitu. Itu juga sama. Nah, untuk menarik benda pusaka dengan tenaga dalam, caranya sama pemirsa, tetapi ketika di lokasi tersebut ada bendanya, ingin kita tarik dengan media tenaga dalam, caranya sama. Pertama kita memohon atau meminta izin sama penunggu di situ. Nah, jika kita sudah meminta izin, lalu kita melakukan zikir. Terserah pakai zikir apa. Tapi jangan lupa untuk ayatan untuk pembuka kita membaca Al-Fatihah dengan diawali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai dengan selesai. Untuk menarik juga bisa memakai surat Al-Ikhlas, juga bisa. Pakai sholawat juga bisa. Pakai asmasir juga bisa. Nah, nanti
ketika memang di tempat tersebut ada benda pusakanya ataupun ada bendanya, nanti biasanya akan terlihat. Lah gimana caranya untuk menghandle itu barang biar benda tersebut itu berhenti, tidak mutar-mutar terus. Biasanya kalau benda pusaka ataupun benda yang baru keluar dari dimensi alam gaib itu berbentuk cahaya. Nah, itu pun biasanya itu berputar-putar terus, pemirsa, tidak mau anteng. Nah, gimana caranya kita menghandlenya? Gimana caranya kita menghentikannya? Dengan tenaga dalam, yaitu tadi. Ya. Tarik nafas melalui hidung lalu tahan di perut. Ya, dengan posisi tangan kita julurkan ke arah benda tersebut. Ya. Jika sudah berhenti, ya, jika benda tersebut sudah berhenti, lalu tangan kita hantamkan ke tanah, ya, dengan kalimat Allah sambil napas kita keluarkan. Seperti itu. Jadi kalau saya berbicara seperti ini, kalau tidak ada praktek itu kurang jelas, ya pemirsa. Saya tahu persis penonton saya. Kalau belum dipraktekkan itu belum merasa jelas. Nanti untuk suatu saat, karena kondisi cuaca saat ini kalau malam itu hujan, jadi saya belum bisa ekspor ya pemirsa. Nanti kalau sekiranya ada hari yang mungkin cukup cerah untuk saya, mungkin akan saya praktekkan menarik benda pusaka dengan tenaga dalam. Jadi untuk teknik-tekniknya, pernapasannya seperti itu ya pemirsa. Meditasi ya harus benar-benar tenang, rileks. Mudah-mudahan di dalam video ini bisa dipahami, bisa dicerna ya untuk kalian yang sedang mendalami ataupun belajar tenaga dalam. Itu saja mungkin pemirsa video dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.